Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Maulana. Saya mahasiswa manajemen PJJ S1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penggelapan pajak pertambahan nilai atau PPN di Jawa Tengah sebagai persyaratan UAS pada perpajakan. Membahas mengenai pengertian pajak PPN terlebih dahulu. Apa sih pajak PPN? Pajak PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan atau jasa di Indonesia. PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dipungut oleh pihak yang menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir. PPN dibayar oleh konsumen dan dipungut oleh penjual yang terdaftar sebagai wajib pajak. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Nah, adapun prinsip dasar PPN yaitu pertama ada sistem perkreditan pajak, yaitu pajak yang dibayar dapat dikreditkan dengan pajak yang dipungut. Yang kedua ada obligasi wajib pajak, artinya wajib pajak melaporkan dan membayar PPN sesuai dengan transaksi yang terjadi. Adapun tujuan pengenaan pajak PPN, yang pertama adalah mengumpulkan pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan. Yang kedua ada membebankan pajak kepada konsumen akhir melalui sistem yang transparan. Yang ketiga menjamin keadilan bagi seluruh wajib pajak. Adapun pengertian penggelapan pajak PPN sendiri yaitu tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak atau individu atau badan usaha yang bertujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN yang seharusnya dibayar kepada negara. Penggelapan pajak PPN ini biasanya melibatkan upaya untuk mengurangi atau menyembunyikan jumlah pajak yang harus disetor dengan cara-cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Adapun bentuk-bentuk penggelapan pajak PPN yaitu pertama, tidak memungut PPN pada transaksi yang wajib dikenakan PPN. Yang kedua, pemalsuan faktur pajak. Yang ketiga, menyembunyikan atau tidak mencatat transaksi. Yang keempat, penghindaran pajak melalui pemindahan atau penyembunyian aset. Yang kelima, penggunaan faktur pajak tidak sah untuk kredit pajak. Yang keenam, tidak melakukan pembayaran PPN atas impor barang. Nah, adapun cara kerja penggelapan pajak itu seperti apa? Yaitu pertama, faktur fiktif, yaitu pembelian atau penjualan bekerja sama untuk membuat faktur palsu yang menyatakan transaksi yang tidak terjadi. Yang kedua, pemalsuan laporan pajak, yaitu laporan pajak yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya untuk menghindari kewajiban PPN. Yang ketiga yaitu penghindaran pelaporan, yaitu menghindari atau menunda pelaporan PPN yang sebenarnya harus dibayar. Adapun penyebab penggelapan pajak PPN yaitu satu, kesadaran pajak yang rendah, kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Yang kedua, tekanan ekonomi. Usaha yang tertekan biaya operasional seringkali mencari cara untuk mengurangi beban pajak. Yang ketiga, sistem pajak yang rumit, yaitu prosedur yang kompleks dan sulit dipahami dapat mendorong penghindaran pajak. Yang keempat yaitu kurangnya pengawasan, yaitu pengawasan yang kurang ketat memungkinkan terjadi penggelapan. Nah, adapun penggelapan pajak pertambahan nilai PPN di sini kasusnya yaitu dengan inisial N atas wajib pajak PT IJP. Jadi tersangka N melalui PT IJP diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak PPN yang telah dipungut. Nah, selama dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2019 atas kegiatan usahanya dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja ke beberapa customer. Nah, adapun modus operandinya itu digunakan oleh tersangka, yakni tersangka memberikan tagihan beserta PPN atas penyediaan jasa tenaga kerja kepada customer. Namun PPN yang telah dibayarkan oleh customer tidak disetorkan ke kas negara. Nah, kemudian tersangka N ini melanggar ketentuan pidana di bidang perpajakan sesuai Pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Atas tindak pidana tersebut diduga telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya Rp20.147.507.182.000. Nah, adapun dampak penggelapan pajak PPN yaitu pertama dari sisi dampak ekonomi, yaitu penurunan pendapatan negara. Yang kedua, pendapatan negatif terhadap pembangunan infrastruktur. Yang selanjutnya yaitu dampak sosial,
Adapun dampak sosialnya yaitu ketidakadilan bagi masyarakat yang membayar pajak dengan benar. Ya, kemudian ada penurunan kualitas layanan publik. Nah, kemudian kita membahas mengenai peraturan perpajakan mengenai PPN. Peraturan yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia, terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau UU PPN. Undang-undang ini mengatur tentang ketentuan umum, objek pajak, pengusaha kena pajak atau PKP, tarif, dan berbagai hal terkait dengan pelaksanaan PPN di Indonesia. Beberapa peraturan terkait lainnya yang juga mengatur tentang PPN antara lain yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan PMK, yang kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Per DJP. Secara keseluruhan UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah dasar hukum utama yang mengatur PPN di Indonesia, namun seringkali diikuti oleh peraturan pelaksanaannya yang lebih rinci. Adapun dampak hukum penggelapan PPN yaitu ada pidana dan ada sanksi administratif. Yaitu pertama pidana bisa dikenakan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun sesuai dengan pasal 39A UU 06 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah UU nomor 16 tahun 2009. Adapun sanksi administratifnya yaitu bunga. Kewajiban membayar pajak membayar bunga sebesar 2% per bulannya dari pajak yang tidak dibayar atau terlambat disertai kenaikannya. Pajak yang harus dibayarkan akan dinaikkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tambahan denda administratif. Yang ketiga, pembayaran pajak. Pelaku harus tetap membayar kewajiban pajak yang belum dibayar beserta bunga dan denda. Adapun upaya penanggulangan penggelapan pajak yaitu ada 5, yaitu pertama, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan, yang kedua, peningkatan sistem informasi dan transparansi, yang ketiga, pendidikan dan penyuluhan pajak, yang keempat, penggunaan teknologi dan data analitik, yang kelima adalah penerapan sanksi yang tegas. Nah, adapun referensi yang digunakan dalam PowerPoint ini yaitu pertama ada analisis faktor penyebab pajak yang ditulis oleh Bapak Nugroho B 2020 dan juga peran teknologi dalam meningkatkan pengawasan PPN dan pencegahan penggelapan pajak, Jurnal Perpajakan dan Hukum Ekonomi oleh Pak Prasetyo R 2019 dan implikasi penggelapan pajak PPN terhadap perekonomian negara, studi kasus dan solusinya, Jurnal Ekonomi dan Perpajakan oleh Ibu Sari dan Pak Widodo pada tahun 2021 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian website yaitu https://cilacap.go.id V3 Pajak Jateng II limpahkan tersangka penggelapan pajak ke Kejaksaan Cilacap. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.